Kita kan tahu ya, aturannya simple. Kalau dunia lagi kacau, emas itu jadi penyelamat. Tapi, gimana kalau aturan mainnya tiba-tiba berubah? Nah, ini dia pertanyaan besar yang bikin pasar bingung sekarang. Kutipan ini, wow, ini benar-benar merangkum kebingungan total di pasar. Di saat konflik geopolitik lagi panas-panasnya, aset yang katanya paling aman malah anjlok parah. Ini kan aneh banget, sebuah paradoks. Nah, ini nih pertanyaan yang ada di kepala semua investor sekarang. Apa semua yang kita percaya soal emas sebagai pelindung nilai itu salah? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih skala masalahnya. Ini bukan sekedar turun sedikit loh, ini guncangan yang benar-benar melawan semua logika yang ada. Oke, coba kita lihat timeline-nya ya. Emas sempat cetak rekor tertinggi di akhir Januari. Logikanya, waktu konflik memanas dan jalur minyak utama ditutup, emas harusnya terbang dong, ya kan? Tapi yang kejadian malah sebaliknya. Harganya terjun bebas lebih dari 18% cuma dalam 2 bulan. Ini kan nggak masuk akal sama sekali. Nah, disinilah letak masalahnya. Pola pikir simpel yang kebanyakan investor punya, perang sama dengan emas naik, kayaknya gagal total. Pertanyaannya, apa modelnya yang salah? Atau jangan-jangan ada kekuatan lain yang jauh lebih besar lagi di belakang layar? Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian? Jawabannya ada di kekuatan ekonomi makro yang lebih gede yang untuk sementara ini kekuatannya ngalahin rasa takut karena geopolitik. Konsep ini super penting buat kita ngerti. Gini, emas itu kan nggak ngasih bunga, nggak bayar dividen juga. Jadi pas ada pilihan lain yang aman dan menarik banget yang bisa ngasih imbal hasil, biaya buat sekedar megang emas jadi kerasa banget. Nah, slide ini nunjukin banget betapa peliknya pilihan investor. Coba deh pikirin, ngapain pegang aset yang imbal hasilnya 0% kalau kita bisa dapat jaminan 4,25% dari investasi yang dianggap paling aman sedunia? Ya jelas, duit pada pindah dari emas. Nah, yang paling menarik di sini, dan ini paradoksnya, ternyata perang itu sendiri yang harusnya bantu emas, malah menciptakan kondisi ekonomi yang menekan emas. Harga minyak yang meroket bikin orang takut inflasi gila-gilaan, yang maksa bank sentral buat tetap ketat, dan ujung-ujungnya bikin imbal hasil obligasi dan dolar AS makin kuat, dan itu kombinasi yang mematikan buat emas. Oke, jadi faktor-faktor makro tadi itu baru pemicu awalnya aja, tapi untuk mengubah koreksi jadi kejatuhan besar-besaran, perlu ada beberapa akselerator atau pendorong dari dalam pasar itu sendiri. Di sini kita lihat nih, ada yang namanya leverage unwind. Investor retail itu udah gelontorin duit 70 miliar dolar ke pasar, dan kebanyakan pakai produk leverage yang tujuannya melipat gandakan untung. Masalahnya, kerugian juga ikut berlipat ganda. Jadi pas harga mulai turun, sistem otomatis ngejual buat nutupin rugi, dan akhirnya malah jadi efek bola salju. Dan sementara para retail panik, para hedge fund, mereka bahkan nggak perlu mikir. Algoritma mereka udah diprogram dengan logika sesimpel ini. Begitu imbal hasil dan dolar nyentuh angka tertentu, sistem otomatis ngejual miliaran dolar emas kertas tanpa perlu campur tangan manusia sama sekali. Dingin, cepat, dan otomatis. Dan ini bagian yang jarang orang tahu. Negara-negara teluk yang harusnya untung besar dari harga minyak tinggi malah nggak bisa ngirim produk mereka. Mereka jadi krisis arus kas dan akhirnya mereka melakukan hal yang sama seperti di tahun 1983, jual cadangan emas buat dapat dolar, yang tentunya nambah tekanan jual di pasar. Nah, disinilah bagian paling penting dari semua analisis ini. Wawasan paling krusial buat ngerti paradoks ini adalah sebenarnya nggak ada satu pasar emas, tapi ada dua, dan keduanya menceritakan kisah yang sangat-sangat berbeda. Jadi intinya begini, kejatuhan harga yang kita semua lihat di berita itu terjadinya di pasar kertas, dunianya para pedagang jangka pendek yang pakai leverage. Sementara itu, di pasar fisik, di mana emas batangan asli beneran pindah tangan, para bank sentral dan pembeli jangka panjang justru tetap tenang dan terus membeli. Kutipan ini benar-benar mengubah cara kita melihat semua ini. Kejatuhan ini bukan tanda kalau emas udah nggak relevan lagi. Justru ini adalah sebuah transfer kepemilikan besar-besaran dari tangan investor retail yang panik dan pakai leverage ke tangan institusi dan negara yang lebih kuat dan punya visi jangka panjang. Oke, sekarang coba kita zoom out sebentar dari drama jangka pendek ini. Kita lihat gambaran besarnya. Apa alasan fundamental buat punya emas itu udah berubah? Jawabannya, enggak sama sekali. Mau harga di pasar kertas anjlok kayak gimana pun, pendorong-pendorong jangka panjang ini tuh nggak kemana-mana. Utang pemerintah yang makin numpuk, tren negara-negara ninggalin dolar, dan pembelian gila-gilaan dari bank sentral di seluruh dunia, semua ini masih ada dan malah makin kuat.
Coba lihat deh apa kata para pemain kakap. JP Morgan, Deutsche Bank, mereka lihat semua data yang sama kayak kita. Perang, imbal hasil naik, dolar kuat, dan mereka sama sekali nggak goyah sama target harga jangka panjang mereka. Bagi mereka, ini cuma riak kecil di tengah lautan tren bullish yang jauh lebih besar. Oke, terus gimana caranya kita tahu kapan tekanan jangka pendek ini mulai mereda? Daripada pusing lihat berita utama, sebenarnya cuma ada 2 angka spesifik yang perlu kita pantau. Angka pertama yang harus dipantau, indeks dolar atau DXY. Ini ngukur kekuatan dolar AS. Selama angkanya masih di atas 99, emas bakal terus tertekan. Tapi begitu pasar mulai mikir suku bunga bakal turun dan DXY tembus ke bawah 97, tekanan itu bisa berbalik jadi dorongan buat emas. Angka kedua, nggak kalah penting, itu imbal hasil obligasi 10 tahun. Kalau masih di atas 4%, megang emas itu rasanya mahal. Tapi begitu imbal hasilnya turun lagi ke bawah 3,5%, alasan buat milih obligasi dibanding emas jadi jauh lebih lemah. Dan tekanan jual mekanis tadi pun ikut berbalik arah. Ujung-ujungnya pertanyaannya balik lagi ke sini. Kejadian ini nunjukin perbedaan tajam antara harga jangka pendek yang digerakin mesin pasar dengan nilai fundamental jangka panjang sebuah aset. Jadi, apakah ini akhir dari era emas atau justru sebuah transfer kepemilikan besar-besaran sebelum babak selanjutnya dimulai? Nah, itu pertanyaan yang sekarang harus dijawab oleh pasar.